Shalom saudara-saudara, kita ketemu kembali hari ini 1 Agustus 2020. Bersyukur bahwa Tuhan masih pelihara kita ya sampai hari ini. Bahkan kita memasuki bulan yang baru dengan keadaan baik, sehat, kuat di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Allah ya. Kita harus bersyukur, berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, terutama pemeliharaannya dalam kita selama 1 minggu ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan tema tentang ibadah. Kali ini saya akan berbicara tentang Sabat. Saya sudah pernah membahas sebelumnya pada saat waktu itu kita bicara tentang kesembuhan di Bethesda. Saya sempat singgung sedikit tentang hari Sabat. Tetapi hari ini kita akan mempelajari secara lebih detail apa itu Sabat ya. Sebab Sabat itu bagian daripada ibadah. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapak terima kasih buat sore malam hari ini kami boleh berjumpa kembali. Di hari yang baru, di bulan yang baru, di tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau terus memelihara kami dengan tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong supaya kami semua untuk mengerti firman Tuhan dan bukan saja itu, tetapi kami juga mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar tentang Sabat ya. Kita akan belajar tentang Sabat. Yang kemarin kalau saudara sempat ingat saya sering mengucapkan ini bahwa kalau bicara tentang ibadah maka Tuhan menentukan waktunya. Dan waktunya yang Tuhan tentukan untuk kita beribadah kepada Allah itu sudah diatur dalam Alkitab, yaitu di hari Sabat. Hari ke-7 di mana Allah berhenti dari proses penciptaan, istirahat dari proses penciptaan, dan dia menguduskan hari Sabat itu, hari ke-7 itu, supaya juga nantinya di dalam manusia bisa beristirahat di hari ke-7 dan mereka mempergunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah. Dan itu nanti diatur di dalam Musa, pada zaman Musa itu diatur dengan detail. Baik, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin mengingatkan saudara kembali. Minggu lalu kita bicara tentang ibadah yang di dalam bahasa Ibrani artinya ditulis dengan kata abad ya. Abad itu artinya to serve atau to work, melayani atau bekerja. Jadi saya ingin ingatkan kembali bahwa ibadah itu kita datang atau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Jadi ibadah itu kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan minggu lalu saudara sudah cukup jelas bahwa ibadah itu tidak berbicara tentang kegiatan yang ada dalam gereja, tetapi di luar gereja ya. Jadi kegiatan dalam gereja yaitu mendengarkan firman Tuhan, kita berbakti setiap hari Minggu itu ya, liturginya mengatur kita berdoa syafaat, kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan, dan kemudian kita mendengarkan firman. Bagian yang terpenting dari ibadah adalah mendengarkan firman Tuhan. Nah, di situ setelah mendengarkan firman Tuhan, kita keluar dari gereja, kita menerapkan kebenaran firman Tuhan. Itu ibadah yang lengkap ya. Di dalam gereja dan di luar gereja. Apa yang kita dengar dalam gereja adalah kebenaran firman Tuhan, dan di luar gereja yang kita lakukan adalah menerapkan kebenaran firman Tuhan itu di luar sana. Kalau kita melihat perbandingan waktunya, beribadah yang kecil yaitu di dalam gereja paling 2 jam. Beribadah yang paling banyak itu adalah Anda di luar gereja ya. Gereja cuma 2 jam, tapi di luar gereja engkau menghabiskan hampir seluruh waktumu. Justru di situ, waktu kita yang lebih banyak di luar itu, apapun yang kita lakukan harus didasarkan kepada firman Tuhan. Supaya lengkap, ya, kita menjadi benar di mata Tuhan. Kita mendengar firman dan kita melakukan firman. Itu adalah ibadah. Bahkan itu adalah ibadah yang benar, itu seperti itu. Ibadah yang sejati itu seperti itu ya. Kita dengar firman Tuhan, kita mempertahankan kelakuan kita bersih di luar sana dan menerapkan kebenaran firman Tuhan di sana, menjadi saksi bagi Kristus, hidup benar. Itulah ibadah yang sejati. Ya, jadi saya berharap ibadah itu saudara mengertinya sejelas-jelasnya.
Bahwa ibadah itu kita bekerja buat Tuhan, ya, bukan buat kita. Ya. Pada saat kita bekerja buat Tuhan, Tuhan akan memberi upah. Ya, di dalam Ibrani 11 dikatakan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita buka aja ayatnya sebentar, saudara-saudara. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Anda. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa hubungannya orang beribadah dan mendapat upah? Sekali lagi saudara-saudara, ibadah artinya bekerja untuk Tuhan. Ya. Kesungguhan saudara kepada Tuhan, mencari Dia itu diwujudkan di dalam bagaimana Anda menerapkan kebenaran firman Tuhan yang didengar tadi. Ya, kalau kita sungguh-sungguh menerapkan kebenaran firman Tuhan, berarti Anda percaya kepada firman Tuhan. Nah, kita di sini catat, Allah itu disenangkan dengan orang yang percaya. Ya, dan Dia memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang bagianmu, tidak perlu khawatir tentang upahmu. Ya, Tuhan pasti reward orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi konsepnya harus jelas. Kita beribadah adalah kita bekerja untuk Tuhan. Kita memberi sesuatu kepada Dia berdasarkan apa yang Tuhan mau, ya. Makanya kita perlu dengar. Yang paling penting dalam ibadah adalah mendengar. Saya tidak mengatakan bahwa yang lain-lain tidak penting, ya. Yang lain-lain tidak penting hanya kalau Anda kurang mendengar firman Tuhan. Mengerti maksud saya? Semua yang kita kerjakan dasarnya haruslah firman Tuhan. Kalau yang kita kerjakan dasarnya bukan firman, alias Anda cuma melihat dari si A, si B, si C, dan engkau terapkan dan engkau pikir bahwa itu adalah yang mungkin berkenan bagi Tuhan, itu harus dicek kembali. Kenapa mendengar itu penting? Karena dari mendengar ini maka kita akan bisa mengaplikasikan apa yang kita dengar tadi. Dengan kata lain, pada saat kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau itu akan nampak pada saat Anda aplikasikan apa yang tadi didengar. Jadi dalam gereja, di dalam saudara beribadah yang cuma 2 jam itu, bagian yang terpenting adalah mendengar firman Tuhan. Puji-pujian boleh, ya. Di dalam Mazmur 100 dikatakan masuk gerbangnya dengan pujian, ya. Memuji Tuhan itu harus, tetapi memuji yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan memuji asal memuji. Jangan sembarangan memuji Tuhan, karena kalau saudara memperhatikan kitab Mazmur, semua kata-kata yang diatur dalam pujian itu doktrin, ada doktrinnya itu. Tidak sembarangan Daud dia bernyanyi atau dia menaikkan pujian bagi Tuhan, tidak ada. Tidak sembarangan, semua itu mengandung doktrin-doktrin yang penting, saudara-saudara, ya. Jadi kalau orang bilang memuji Tuhan tidak pakai doktrin, salah. Harus ada doktrinnya, jelas. Harus jelas itu. Bahkan saya sudah pernah singgung ini. Pujian itu bukanlah musik, ya. Dan pujian itu bukanlah lagu. Bahkan kalau Anda membaca Alkitab, pujian atau lagu ya pujian ini tidak pernah diatur chordnya apa, ya. Tidak pernah diatur ini 3/4 atau 4/4, tidak pernah diatur itu. Bahkan lintasan chordnya pun tidak pernah diatur. Tetapi yang diatur adalah teksnya atau tulisannya. Itu yang diatur. Tuhan tidak terlalu penting dengan mau chordnya begini, chordnya begitu, nggak penting. Kalau chordnya bagus tapi isi daripada pujian tersebut salah, bukanlah doktrin yang benar, yang nggak ada gunanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, mendengar itu penting. Saya ingatkan ini berkali-kali karena ini yang paling penting. Dalam ibadah yang terpenting adalah mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita mengingat kembali bahwa untuk bisa kita menerima seberapa banyak Anda bisa menyerap atau mendengar atau mengerti firman Tuhan, itu ditentukan kembali oleh sikap hati kita. Kalau sikap hati kita lah hati yang rendah seperti
Maria yang duduk dekat kaki Yesus merendahkan diri, mengambil sikap menyembah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya, merendahkan diri. Ya. Kalau sikap hati kita itu rendah seperti itu, kita tahu diri kita siapa, kita bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan, maka orang-orang yang demikian ini yang akan mendengar dan yang akan mengerti dan yang pasti akan tahu dengan tepat isi hati Tuhan. Karena contohnya ya Maria itu contohnya ya. Dia setelah mendengar itu semua yang Yesus beritakan kepadanya, 6 hari sebelum Yesus disalibkan, Yesus datang lagi ke kota Betania, tapi bukan ke rumah Maria, mungkin ke tempat yang lain. Pada saat Yesus berkumpul di tempat tersebut, Maria datang membawa minyak wangi yang mahal, dan sampai di situ dia pecahkan botol minyak wangi itu, dan minyak wangi ini diurapi kepada Yesus. Murid-murid mengatakan ini pemborosan. Lebih baik dijual uangnya dan berikan kepada orang miskin. Tapi Yesus berkata, jangan marahin Maria, sebab dia sudah melakukan apa yang baik menurut Yesus. Apa yang baik menurut Yesus kira-kira? Karena kalimat itu diikuti dengan kata Yesus yang berikutnya adalah, dia sedang mempersiapkan penguburanku. Loh, bagaimana Maria mengerti tentang Yesus akan dikuburkan, akan mati? Dia dengar pada saat dia duduk dekat kaki Yesus. Bahkan satu-satunya orang yang mengerti bahwa Yesus akan dikuburkan, akan mati dan dikuburkan paling Maria. Yang lain kan tidak mengerti. Mereka tidak percaya, mana mungkin anak Allah itu bisa mati. Ya. Kan saya sudah sempat sampaikan kemarin kepada saudara tentang konsep anak Allah dan konsep anak manusia. Semua murid tidak ada yang bisa menerima konsep anak manusia. Karena pada saat Yesus mengatakan dia adalah anak manusia yang datang, Yesus hubungkan dengan dia akan mati, dia akan dianiaya, dia akan disalibkan, dia akan dimusuhi oleh para tua-tua, para imam-imam akan memusuhi dia. Dan dia akan mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Pada saat Yesus bicara tentang anak manusia, semua tidak ada yang percaya. Dalam hati mereka, bagaimana mungkin? Dia kan anak Allah, kok anak Allah bisa mati? Mereka bisa menerima Yesus sebagai anak Allah. Tapi pada saat Yesus menyebutkan dirinya anak manusia, mereka tolak. Petrus salah satunya. Petrus pada saat Yesus mengatakan dia akan mati, Petrus menariknya ke belakang dan memarahi Yesus. Kira-kira kata-katanya begini, lu kan karena anak Allah. Mana mungkin anak Allah itu mati? Lu ngomong begitu, bagaimana orang bisa percaya padamu? Kira-kira begitu ya. Yesus berpaling kepada Petrus dan mengatakan, enyahlah engkau iblis, karena engkau sedang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara lihat, murid-murid tidak ada yang mengerti tentang konsep anak manusia. Mereka tidak bisa terima. Tapi Maria terima. Dia percaya itu. Makanya, action daripada Maria, aplikasi dari apa yang dia dengar, itu jelas. Dia mempersiapkan kematian Yesus dengan mengurapi Yesus. Dan Yesus memuji itu. Dan Yesus berkata, kemanapun Injil diberitakan di dalam dunia ini, apa yang dilakukan Maria akan selalu diingat. Suatu penghargaan. Allah tertarik kepada orang-orang yang sungguh-sungguh punya sikap rendah hati, mendengar firman Tuhan dan kemudian mempercayainya dan kemudian mempraktekkan firman Tuhan. Allah tertarik dengan yang begituan, saudara-saudara. Allah tidak terlalu tertarik Anda pandai bernyanyi tapi nggak punya iman. Buat apa? Anda pandai bersuara, Anda pandai untuk main musik, tapi engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nggak ada gunanya, saudara-saudara. Ya. Kalau Anda bilang, oh saya orang beriman Pak. Maka kalau kita orang beriman, Anda pasti masih ingat khotbah saya tentang orang-orang yang berkomunikasi dengan Tuhan. Orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, nomor satu adalah mereka hidup tidak seperti orang-orang sezamannya, alias orang benar. Sudahkah Anda hidup tidak seperti orang sezamannya? Sudahkah Anda hidup benar? Dan kedua, mereka selalu adalah pemberita-pemberita Injil. Mereka hidup benar dan mereka memberitakan Injil. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang beriman. Amin, saudara-saudara, Tuhan tertarik dengan hal-hal yang demikian. Sementara kita karena mungkin kurang mengerti, kita lebih tertarik kepada hal-hal praktikal. Kita harus tahu
Yang mana yang paling penting di hadapan Tuhan? Apalagi berbicara tentang ibadah. Ibadah ini penting, di mana pada saat kita datang beribadah, kita bertemu dengan Tuhan. Nah, pada saat kita bertemu dengan Tuhan, pasti dia mau menyampaikan sesuatu. Nah, kalau dia mau menyampaikan sesuatu, sikap hati kita adalah merasa sudah tahu, merasa sudah mengerti, merasa nggak penting itu firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara-saudara. Kita akan keliru di situ nanti. Banyak orang datang ke gereja, mereka pikir praise and worship itu adalah the best. Kita memuji Tuhan, kita menyembah lebih dalam, bingung nanti jadinya. Menyembah itu sikap hati. Ya, yang ditunjukkan di dalam sikap kita dalam mendengarkan, cara kita menerima firman Tuhan dan kita menerapkan itu menunjukkan berapa dalam engkau menyembah Tuhan. Atau berapa dalam engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar, itu akan kita terapkan. Itulah ibadah. Ya. Jadi, semua kegiatan dalam gereja itu penting. Akan menjadi tidak penting kalau kita dasarkan itu semua tidak kepada pendengaran firman Tuhan. Setelah kita mendengar firman Tuhan, kita membuat A, membuat B, membuat C, saya yakin Tuhan disenangkan. Konsep ini harus dimengerti, saudara-saudara ya. Karena ibadah itu artinya kita bekerja untuk Allah. Ya, kita bekerja untuk Tuhan. Salah satu yang paling Tuhan mau pada saat kita bekerja buat Dia adalah menaruh telinga kepada perintahnya. Itu bagian yang paling penting menurut Yesus. Baik, saudara-saudara. Saya tadi bilang kita akan berbicara tentang Sabat ya. Tadi kita sudah mendengar sedikit dari apa yang disampaikan dalam minggu-minggu ini tentang Sabat, maka saya mengajak saudara untuk kita sama-sama melihat Sabat ya, atau waktu yang Tuhan tentukan untuk kita beribadah. Yang pertama kita lihat, Sabat itu diadakan oleh Allah. Allah yang tetapkan adanya Sabat. Ya. Jadi Sabat itu bukan kebiasaan orang Yahudi, atau kebiasaannya orang Israel, atau kebiasaan orang tertentu. Tapi Sabat itu diadakan oleh Allah sendiri. Dia yang menetapkan Sabat. Bukan malaikat, tapi Allah sendiri. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan kepada saudara. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi Sabat itu ditentukan sudah dari penciptaan sana, saudara. Dari awal penciptaan Tuhan sudah tetapkan hari ketujuh merupakan hari Allah stop dari proses penciptaan. Dia beristirahat di situ. Dia khususkan hari itu. Nah, pada saat itu belum muncul kata ibadah. Ya, masih ingat kata ibadah itu muncul di dalam, masih ingat? Keluaran 3 ayat yang ke-12. Disitulah kata ibadah baru muncul. Masih ingat saudara-saudara ya? Yaitu peristiwa di mana Musa bertemu dengan Allah di atas gunung Sinai atau gunung Horeb. Kemudian Tuhan Allah memberi tugas kepada Musa untuk pergi membebaskan orang-orang Israel dari Mesir untuk keluar dan kemudian beribadah. Kata ibadah yang tertulis itu baru ada di Keluaran 3 ayat 12. Tapi konsep tentang ibadah itu sudah ada dari Kejadian 2 ayat 3. Yaitu pada saat Allah berfirman. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ngapain Tuhan berhenti di hari 7? Seolah-olah dia mau kasih tahu ini adalah blueprintnya, ini platformnya, bahwa hari ketujuh adalah hari di mana aku istirahat.
Oleh sebab itu, umat ciptaanku pada hari ketujuh pun harus beristirahat dari semua kegiatan-kegiatan jasmani mereka. Hari itu nanti di zaman Musa, baru ditetapkan bahwa hari Sabat adalah hari di mana kita masuk rumah ibadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi konsepnya, blueprintnya itu sudah ada sejak Kejadian. Tapi kata ibadah itu sendiri baru muncul pada Keluaran 3 ayat 12 pada zamannya Musa. Yang artinya tadi adalah to serve atau to work, melayani atau bekerja bagi Allah. Ya saudara-saudara ya. Jadi menarik ya saudara-saudara ya. Allah berhenti bekerja di hari ketujuh. Dan nanti cikal bakal bahwa hari ketujuh adalah merupakan hari di mana kita yang bekerja buat Allah. Itu bicara tentang bagian yang kecil ya, yaitu dalam gereja. Tapi tadi kan saya sudah ingatkan, ibadah itu secara keseluruhan adalah kegiatan saudara di dalam gereja dipadukan dengan kegiatan saudara di luar gereja. Di dalam gereja saudara mendengar firman Tuhan, dan kegiatan di luar gereja adalah Anda menerapkan firman Tuhan. Itu dipadukan, maka itulah ibadah. Jadi ibadah itu 24 jam sehari, 7 kali seminggu, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Terus itu ibadah. Keseluruhan hidup kita itu adalah ibadah. Yang saya sampaikan hari ini itu bicara tentang asal muasal Sabat. Asal muasal bagaimana hari ketujuh adalah hari di mana menjadi tempat ibadah. Tempat kita bertemu dengan Tuhan di waktu yang cuma sempit tadi. Ya. Tapi justru di hari ketujuh itu, hari ibadah itu, atau hari Sabat itu, hari yang paling penting. Karena Alkitab mengatakan, disitulah Allah berfirman. Kalau saudara bilang, loh hari ini kan saya baca Alkitab sama saja dengan Allah berfirman. Benar. Pada setiap hari saudara mendengar Allah berfirman lewat firman yang saudara baca, itu benar. Tapi hari ketujuh adalah hari di mana kita kumpul secara ramai-ramai. Ya, kita mendengar arahan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita, oleh pemimpin kita. Saya percaya pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang juga Tuhan nyatakan apa yang ingin dia lakukan kepada umatnya. Pemimpin-pemimpin diberikan, Tuhan kasih tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus disampaikan. Jadi hari ketujuh itu adalah hari kita bertemu dengan Allah secara korporat. Kembali saudara-saudara, jadi Sabat ini Allah yang tentukan. Bukan ditentukan oleh Musa, bukan ditentukan oleh manusia manapun juga. Bukan pula ditentukan oleh orang-orang Yahudi, tua-tua dan semua, tidak. Allah yang menentukan ya. Jadi Sabat itu diadakan oleh Allah sendiri. Nah, dari situ nanti baru kita akan melihat pelan-pelan mulai terjadi mulai tambah kompleks. Kemudian nanti kata ibadah itu sendiri muncul pada saat Keluaran 3 ayat 12. Zaman Musa dipanggil Tuhan di atas gunung Horeb, dan Tuhan berfirman kepadanya untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Allah. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ketujuh Allah istirahat. Dan hari ketujuh manusia bekerja bagi Allah. Manusia yang melayani Allah. Ya. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru kita bekerja buat Allah 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Artinya bahwa hari Minggu, hari di mana saudara mendengar firman di dalam gereja. Kemudian hari-hari saudara di luar gereja, engkau melaksanakan firman Tuhan. Itu adalah ibadah yang lengkap. Jadi kalau saudara senang bisa masuk gereja, bagus. Tapi kalau tidak senang melakukan firman Tuhan, itu bukan ibadah. Anda cuma memenuhi gereja doang, panas-panasin bangku, setor muka, supaya dibilang, oh ini orang rajin masuk gereja. Nggak penting saudara masuk gereja.
kalau tidak ada pelaksanaannya. Saya juga tidak suruh Anda nggak masuk gereja. Masuklah gereja, dengar firman Tuhan dan berubahlah di sana. Kemudian hidupmu menjadi berkat setiap hari. Itu adalah ibadah yang benar-benar benar di mata Allah. Jadi sekali lagi yang pertama, saudara, kalau bicara tentang ibadah, maka kalau bicara tentang sabat, maka sabat itu diadakan oleh Allah. Nah, sekarang yang berikutnya, mengapa sabat diadakan? Nah, ini penting ya. Mengapa sabat diadakan? Coba kita lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-11. Oke, saya bacakan buat saudara. Keluaran 20 ayat yang 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati sabat dan menguduskannya. Alasan sabat ini adalah karena ini rupanya. 6 hari Tuhan sudah bekerja, ya. Dia menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Jadi alasannya supaya ada peristirahatan. Saya yakin sih Tuhan gak capek sih. Tapi Tuhan ini bukan Tuhan yang sembarangan. Dia Tuhan yang sudah memperhitungkan segala sesuatu. Sangat sistematis, teratur, gak sembarangan. Allah terus bekerja sampai hari ini ya. Dia tidak pernah istirahat. Tapi dia harus bikin satu aturan bahwa di hari ke-7 adalah hari untuk istirahat. Di situ manusia beristirahat, nantinya manusia beristirahat dari semua kegiatan-kegiatan jasmaninya yang lain. Cari duit lah, apalah. Harus berhenti di hari ke-7. Harus ada peristirahatan penuh. Di mana di situ mereka masuk ke dalam rumah ibadah. Jadi Tuhan sengaja bikin aturan. 6 hari bekerja, dia saja yang Allah bekerja selama 6 hari proses penciptaan. Tapi hari ke-7 dia mau kasih contoh. Allah ingin kasih contoh bahwa hari ke-7 aja Allah istirahat nih. Jadi kita sebagai manusia pun boleh nggak cari duit? Boleh ya. Tapi Alkitab juga mengatakan susah payah tidak akan menambahnya loh. Jadinya maksudnya apa? Kita bekerja sesuai dengan kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan. Di dalam batas-batas yang Tuhan berikan. Manusia sehari bekerja 8 jam itu sudah cukup. Jangan lebih daripada itu. Dan 8 jam sehari mereka juga harus beristirahat. Selama 6 kali 24 jam. Di hari ke-7 mereka harus total berhenti dari semua kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan kerohanian. Maksudnya hari ke-7 adalah kita bekerja bagi Allah. Itulah ibadah. Ya, itulah ibadah. Jadi ibadah sekali lagi harus dimengerti bukan tempatnya Anda refreshing karena sudah stres 6 hari di kantor stres. Hari ini gua datang ke gereja supaya di-refresh. Supaya refreshing. Enggak. Kita bekerja. Lalu bagaimana saya punya kepenatan, kecapean, stres saya akan hilang pada saat engkau datang dengan sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan yang disampaikan akan menguduskan, menguatkan, menyucikan, membuat pikiranmu jadi benar kembali. Mengerti saudara-saudara? Ini penting. Kita datang ke gereja bukan untuk ini loh. Oh Tuhan, segudang masalah. Datang ke gereja pasti hilang. Bukan begitu caranya saudara-saudara. Anda datang ke gereja, Anda bekerja untuk Tuhan. Bebanmu bagaimana? Beban Anda pasti akan teratasi. Bagaimana caranya? Buka telinga yang lebar kepada kebenaran firman Tuhan yang adalah sumber dari segala jalan keluar. Berdasarkan kebenaran. Dengan sikap rendah hati. Kita mendengar itu. Maka semua yang tadi Anda pikul beban berat dan segala macam itu akan bisa engkau hadapi. Jangan pernah salah berdoa, saudara-saudara, jadi orang Kristen. Masalah jangan diusir-usir. Pakai dalam nama Tuhan Yesus segala. Nggak perlu masalah diusir. Yang diusir pakai dalam nama Tuhan Yesus itu adalah iblis. Bukan masalah hidup.
Anda ngusir mengusir kekhawatiran, mengusir stres, tumpang tangan dalam nama Yesus, stresku pindah. Nggak bakal pindah. Sebab stres itu adalah sesuatu yang kau pikirkan dalam jiwamu, yang membuat Anda pusing. Seperti Marta, sibuk, gelisah, takut, kata Yesus, khawatir tentang hal-hal duniawi. Maria melakukan bagian yang penting, dia nggak stres. Anda stres mungkin karena firman Tuhan tidak pernah engkau renungkan. Atau mungkin saja tahu firman Tuhan tapi tidak pernah dipraktekkan. Makanya stres. Amin, saudara-saudara. Kita harus bangkit dari semua yang kita hadapi hari-hari ini. Setiap permasalahan hadapi bersama Yesus. Bersama kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Amin, saudara-saudara. Karena, yang penting adalah datang gereja, gitu loh maksud saya. 6 hari Anda sudah cukup berkutat dengan dunia ini. Menghadapi segala macam stres dan segala macam. Hari Minggu, waktunya engkau beristirahat dari yang itu, hal-hal duniawi. Masuk ke gereja, cuma 2 jam kan. Duduk tenang di sana, nggak usah main HP. Ya, nggak usah balas-balas WA. Duduk tenang, sikapnya rendah hati. Ingat sikap menyembah itu sakah. Sakah itu ada arti kata dari huruf Ibrani itu. Sakah, shin, ket, dan he. Yaitu kita menyembah, menekukkan badan, membungkukkan badan, merendahkan diri, masuk ke dalam tempat yang aman, dan menunggu Allah berfirman. Itu sikap menyembah. Seperti Maria, sikap menyembah. Dia duduk dekat kaki Yesus. Dan seolah-olah dia berkata, berfirmanlah. Dan kemudian dilanjutkan dengan syama, mendengar. Itu yang akan membuat kita menghadapi segala sesuatu, kita kuat. Berdoa saja tanpa mempraktekkan firman itu nggak bisa, saudara-saudara. Banyak orang suka menggantikan melakukan firman dengan berdoa. Tapi berdoa kan juga adalah kata firman Tuhan, benar. Tapi Anda tidak melakukan apa-apa, tidak berhadapan dengan masalah kalau Anda berdoa. Berdoa saja kan seolah-olah engkau tidak. Kita tetap harus melakukan sesuatu pada saat kita menghadapi masalah. Tentu saja kita perlu berdoa supaya pada saat kita menghadapi masalah tadi, kita tetap menggunakan firman Tuhan. Atau kita tetap menerapkan kebenaran firman Tuhan saat Anda menghadapi problems. Banyak orang menghadapi problems pakai cara-caranya sendiri. Makanya dia nggak pernah berhasil, malah tambah rusak, hancur. Nah, saudara-saudara, alasan Allah membuat Sabat adalah supaya manusia itu bisa beristirahat. Dan mereka bisa bekerja bagi Allah. Dan tadi saya sudah berkata berkali-kali, melayani Tuhan yang paling penting adalah mendengar arahan. Ya, mendengar arahan. Anda bekerja kepada Tuhan tapi tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya kata orang Surabaya, sami mawon, engkau akan kacau, salah. Pasti salah. Karena kita melakukan firman Tuhan tanpa pernah mendengar firman itu terlebih dahulu. Loh bagaimana bisa? Kan gak mungkin bisa. Kita harus dengar firman Tuhan yang disampaikan di hari Minggu. Kemudian di luar gereja, Anda menerapkan sistem kebenaran firman Tuhan tadi, maka ini adalah ibadah. Kita bekerja kepada Tuhan dengan benar. Jadi jangan pernah meremehkan pada saat Anda ada di luar sana, Anda hidup, Anda bekerja di kantor, menerapkan prinsip firman Tuhan. Enggak telatan misalnya. Wah, enggak telat aja masa melakukan firman Tuhan. Loh iya, Anda menerapkan disiplin ke kantor mulai jam 8, saya datang jam 8 kurang 5. Jam istirahat adalah jam 2 sampai jam 1. Anda jam 12 keluar, jam 1 kurang 5 sudah masuk duduk lagi di kantor. Jam 5 waktunya pulang, jam 5 Anda pulang. Kalau Anda lakukan ini terus-menerus dengan benar, bukankah engkau menjadi panutan? Bukankah itu adalah ciri-ciri mereka yang beribadah?
Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil tadi. Justru ibadah yang sejati itu nampak dari hal-hal yang kecil, saudara-saudara. Amin. Waktunya kerja, itu waktunya bekerja. Anda dibayar 5 juta sebulan untuk kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi sungguh-sungguhlah bekerja. Jangan di tengah-tengah pekerjaan chatting sama pacarnya. Chatting sama si A, si B yang gak penting. Itu namanya makan gaji buta. Tapi kalau Anda stick kepada apa yang diwajibkan padamu, bekerja terus dengan sungguh-sungguh, bukankah kita beribadah? Amin, saudara-saudara. Anda sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat perbuatan. Ingat, action speak louder than words. Ya. Tindakan itu bekerja atau berkata-kata lebih keras daripada cuma ngomong doang. Terlalu banyak ngomong, banyak bikin kesalahan. Itu kata Salomo. Amin, saudara-saudara. Nah, kita mungkin nggak mampu, tidak punya kapasitas untuk berbicara tentang firman Tuhan. Karena mungkin belum belajar, tidak terlalu mengerti. It's okay. Tuhan tidak menuntut kita mengerti. Tuhan tidak menuntut Anda untuk tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Tuhan tuntut dari kita, apa yang kau tahu itu kau praktekkan. Amin, saudara-saudara. Pada saat kita menempatkan diri sebagai seorang pegawai yang setia, yang rajin, yang ulet, yang nggak macem-macem, Anda sedang membuat satu proyek percontohan. Ini ibadah yang benar. Kalau engkau mahasiswa, kuliah yang benar. Jangan main-main. Jangan pikirin orang tua yang bayar saya kuliah jadi saya santai-santai aja. Jangan. Usahakan sekolahmu sekolah yang benar. Kalau ada IP itu bisa tembus 5, capailah itu. Tapi IP cuma sampai 4 kan, saudara-saudara? Yang mahasiswa. Jangan sekolah sembarangan main-main. Nggak sungguh-sungguh. Engkau lebih tertarik untuk melakukan hal-hal yang lain daripada fokus kepada kuliahmu. Anak-anak yang masih sekolah, jangan main-main. Sungguh-sungguhlah belajar, karena disitulah bisa ketahuan kamu nih ibadah kepada Tuhan atau tidak. Orang ibadah kepada Tuhan itu bukan nampak dari dia rajin masuk gereja atau tidak. Orang beribadah kepada Allah itu nampak dari perbuatan mereka setiap hari itu seperti apa. Apakah mirip Kristus atau tidak? Kalau tidak mirip Kristus, maka itu pasti bukan ibadah. Amin, saudara-saudara. Pegawai-pegawai pun bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, untuk supaya kita sampai kepada posisi ini, Tuhan sudah bikin satu platform, dia sendiri bekerja 6 hari. Tapi hari ke-7 waktunya dia istirahat. Bersekutu dengan Allah Bapa. Kita pun 6 hari kita bekerja. Melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tetapi hari ke-7 adalah hari di mana kita beristirahat dari semua pekerjaan duniawi, ya, yang berurusan dengan masalah duniawi, masalah makan, minum, pakai. Hari ke-7 kita bekerja bagi Allah. Amin. Alkitab katakan ibadah itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Jelas-jelas Anda diberkati dengan firman Tuhan. Ini jauh lebih penting daripada diberkati dengan harta. Orang Kristen masuk gereja nih motivasi apa sih? Diberkati Tuhan secara harta atau di firman Tuhan? Karena di gereja nggak ada harta, saudara-saudara. Yang ada di gereja adalah kebenaran firman Tuhan disampaikan. Jadi itu yang kedua, alasan kenapa Allah mengadakan Sabat. Dia memberi contoh bahwa 6 hari dia bekerja, hari ke-7 adalah hari di mana dia beristirahat. Mari kita lihat sekarang yang ketiga ya. Kalau bicara tentang Sabat. Yang ketiga. Cara tentang
Sabat yang ketiga adalah Sabat itu diadakan untuk manusia, saudara-saudara. Coba buka Markus 2 ayat yang ke-27. Markus 2 ayat yang ke-27. Saya bacakan kepada Anda. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Ya. Hari Sabat itu ternyata tujuannya untuk manusia. Ya, saudara-saudara. Untuk manusia, supaya hari ke-7 dia berhenti daripada seluruh urusan-urusan duniawi, urusan cari makan, cari minum, cari pakai, di stop di situ. Hari ke-7 adalah waktunya kita yang percaya kepada Allah melayani Tuhan, beribadah kepada Allah. Kita bekerja kepada Allah. Dan hari ke-7 adalah hari di mana Anda dapat firman Tuhan. Ya. Anda dapat firman Tuhan yang akan dipergunakan untuk 6 hari berikutnya engkau di luar gereja. Ya. Kalau 2 hal ini dipadukan, firman dalam gereja, penerapan firman di luar gereja, itulah ibadah. Ya saudara-saudara. Kalau cuma ibadah dalam gereja, kalau cuma saudara pikir gereja itu udah ibadah, cukup sampai di situ, ya salah. Karena kita masih melanjutkan ibadah kita selanjutnya di luar gereja adalah dengan menerapkan firman. Sekarang kalau dengar firman, nggak pernah dilakukan, untuk apa kalau begitu datang gereja? Gaya-gaya, petentang-petenteng, tunjukin baju baru, apalagi handphone baru beli cincin emas, anting-anting yang berlian, itu dipamerkan di gereja. Enggak ada gunanya, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah tertarik dengan yang begitu-begitu. Dia tidak pernah tertarik dengan aksesoris yang ada di luar. Dia tertarik dengan apa yang ada di dalam. Dia tidak pernah tertarik dengan apa yang kau korbankan. Dia tertarik kepada motivasimu mengorbankan sesuatu. Amin, saudara. Harus dibedakan ya. Dia tidak tertarik dengan puji-pujianmu. Dia lebih tertarik kepada motivasi atau pengertianmu di dalam memberikan pujian kepada Tuhan. Supaya pujian-pujianmu itu benar di mata Tuhan atau diterima Allah, maka sang pemberi pujian harus dengar dulu firman Tuhan. Supaya tahu yang diberikan itu Tuhan senang atau tidak. Ya saudara-saudara, ingat ibadah itu artinya bekerja bagi Allah. Dan hari ke-7 memang Tuhan sediakan, Tuhan sudah buat dan dia memberi contoh dirinya sendiri. Dia bekerja 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Dan ini menjadi blueprint untuk selanjutnya diberlakukan kepada ciptaannya. Mereka boleh bekerja selama 6 hari. Tetapi hari ke-7 adalah waktunya mereka bekerja untuk Tuhan. Yaitu mendengar firman Tuhan. Dan kemudian menerapkan kebenaran firman Tuhan di hari-hari di luar gereja. Sekali lagi, itu adalah ibadah yang lengkap, yang sejati. Itulah ibadah yang Tuhan mau. Amin, saudara-saudara ya. Jadi, hari Sabat itu buat manusia. Bukan manusia Sabatnya. Ya, bukan manusia Sabatnya. Tapi, Sabat itu untuk manusia. Di mana hari ke-7 tadi, dia rest dari semua pekerjaan-pekerjaan duniawi. Dan dia fokus melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau di hari Sabat untuk dilakukan oleh orang-orang percaya? Mendengar arahan firman Tuhan. Ya. Itu yang dia ingin lakukan. Hari ke-7 adalah hari di mana Anda buka telinga selebar-lebarnya.
kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kemudian engkau terapkan di dalam hidupmu Senin sampai Sabtu di luar gereja sana. Itu adalah ibadah yang lengkap. Ya saudara-saudara. Nah, kita lanjutkan kembali saudara. Bicara tentang ibadah, ya, saya sudah pernah sampaikan ini sebelumnya, tetapi saya akan mengulangnya supaya kita punya, karena kali ini kan kita berbicara khusus tentang Sabat. Jadi saya akan berbicara lebih detail di sini ya. Kata Sabat itu terdiri dari 3 huruf atau konsonan konsonan Ibrani ya. Dari pertama huruf Shin ya, Sabat. Jadi Shin yang pertama Shin. Kemudian bet, ya, Sabat, bet, Sabat. Terus yang huruf ketiga adalah Taf, ya. Jadi Shin, bet, dan Taf. Ketiga huruf ini ada punya simbol masing-masing. Dan ketiga simbol ini kita akan melihat akan membentuk satu kalimat yang menarik sekali dan mengandung pengertian yang sangat dalam tentang apakah itu Sabat. Kata Sabat dari 3 huruf tadi, Shin, Bet, dan Taf, dari simbol-simbolnya kita bisa membentuk satu kalimat, saudara-saudara, mengenai Sabat ini ya. Pertama, kata Shin itu punya simbol gigi yang artinya adalah destroy. Bet itu adalah rumah yang artinya adalah bisa berarti di dalam. Atau juga bisa berarti Son of God, bisa juga. Kemudian ada huruf Taf. Taf itu simbolnya cross atau salib. Yang bisa berarti covenant atau truth atau kebenaran. Nah, dari ketiga kata ini, destroy, house, dan kata covenant atau truth ini kita bisa membentuk satu kalimat. Jadi Sabat itu adalah the truth in the house will destroy. Jadi kebenaran yang disampaikan di dalam rumah itu akan menghancurkan. Kebenaran menghancurkan apa? Menghancurkan pekerjaan iblis. Ya. Kebenaran pasti akan menghancurkan tipu muslihat iblis. Kebenaran, ya. Selain kebenaran tidak akan ada yang bisa menghancurkan tipuan iblis. Hanya kebenaran. Ingat Yohanes 8:32? Bila kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kok bisa? Ya tadi. Kebenaran yang disampaikan dalam rumah atau rumah ibadah atau gereja itu akan menghancurkan, mematahkan, memutuskan, ya, menyingkapkan tipuan iblis. Ya, kalau kebenaran didengar. Kita lihat sebentar 1 Yohanes 3 ayat 8 ya, kita lihat. Bahwa kebenaran itu siapa? Kristus ya. Jadi firman Kristus atau the truth, firman Kristus yang disampaikan di dalam rumah ibadah punya kuasa untuk menghancurkan tipuan-tipuan iblis. Ya. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8, saya bacakan kepada Anda. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Perhatikan bagian B ini. Untuk inilah anak Allah, siapa anak Allah? Yesus. Menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jadi Yesus itu membinasakan, diutus ke dalam dunia ini untuk menghancurkan, membinasakan perbuatan iblis. Yesus dan firman-Nya. Kita masuk gereja ngapain? Dengar firman. Untuk apa? Supaya dari firman tersebut kita menyingkapkan, membongkar kedok iblis sekaligus mematahkan, menghancurkan perbuatan-perbuatannya. Kalau nggak pernah masuk gereja gimana mau dapat firman Kristusnya? Nonton YouTube Pak. Nonton YouTube sambil tiduran. Nonton YouTube sambil telentang. Mana sikap hormatmu kepada Tuhan? Mana sikap rendah hatimu kepada Tuhan? Kita datang gereja itu sama dengan kita merendahkan hati.
merendahkan hati. Kita mau bekerja buat Tuhan. Bekerja itu dinyatakan dengan perbuatan. Makanya Maria itu dipuji Yesus. Karena begitu Yesus datang, dia mengambil posisi duduk dekat kaki Yesus dan terus menerus mendengar firman Tuhan. Itu bekerja bagi Allah. Menurut dia, menurut Yesus, bukan menurut saya, saudara. Nggak masuk gereja ya mana tahu firman Tuhan. Kalau nggak tahu firman Tuhan ya ditipu iblis aja terus. Jangan maulah engkau ditipu oleh iblis. Kalau nggak mau ditipu iblis oleh dalam hidupmu terus, baca Alkitab, masuk gereja. Bersekutu bersama-sama. Gereja itu penting. Bersekutu bersama saudara-saudara seiman itu penting. Kita bisa saling menguatkan. Masih ingat kisah 2 pada saat setelah Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Orang-orang yang percaya ini berkumpul. Nah, mereka selalu pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kedua, berfellowship. Apa sih fellowship itu? Ngobrol satu dengan yang lain. Saling menguatkan. Setelah itu mereka perjamuan. Bisa berarti makan sama-sama. Bisa berarti juga mereka memecah-mecahkan roti. Dan keempat, mereka berdoa bersama-sama. Saudara lihat. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berfellowship. Terus kemudian perjamuan. Dan berdoa bersama-sama. Kuat sekali mereka. Kalau saudara menelusuri kehidupan jemaat mula-mula, nggak ada yang miskin, nggak ada yang kekurangan. Semua bersehati. Dan hebatnya, akibat mereka yang seperti itu, dampaknya luar biasa. Alkitab catat, setiap hari Tuhan menambah-nambahkan orang percaya ke dalam bilangan mereka. Luar biasa kan? Makanya gereja, jemaat Tuhan harus bersatu. Jangan pamer-pamer kekayaan dalam gereja yang pada akhirnya akan membuat perpecahan. Harus bersatu, menghormati satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan lain. Seringkah Anda nanyain kabar orang dalam gereja? Pernah nggak luangkan waktu, fokus kepada satu orang dan tanya apa kabarmu, gimana hari ini, ada masalah nggak, apa yang perlu didoakan? Anda lakukan itu nggak? Atau kita pakai prinsip lu gua. Dunia sekarang susah Pak, di mana-mana corona. Jadi sebaik mungkin kita menjauhkan diri dari siapapun juga. Bukan begitu cara kita beribadah sebenarnya. Yang kita perlu jaga dalam ibadah adalah jaga diri kita supaya tidak terkontaminasi oleh kelakuan dunia. Itu salah satu ibadah yang sejati ya di dalam Yakobus. Tapi bukan menjauhkan diri dari saudara-saudara kita yang lain. Nah saudara-saudara, saya kembali. Jadi sabat itu artinya berdasarkan piktografi, artinya adalah the truth in the house will destroy. Jadi kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Kristus yang disampaikan di dalam rumah ibadah, dalam hal ini gereja, itu akan menghancurkan tipuan iblis. Ingat, ibadah itu kita bekerja bagi Allah. Pekerjaan yang Tuhan mau pada saat kita datang ketemu Dia di hari Minggu adalah mendengarkan arahan firman Tuhan. Dengan sikap rendah hati. Bukan sikap sok tahu. Bukan sikap tidak butuh. Ya, orang yang sombong punya kecenderungan merasa lebih daripada orang yang lain. Orang sombong itu selalu begitu punya kecenderungan, merasa yang lain tidak penting. Jangan punya sikap itu pada saat kita datang di hari Minggu kepada Allah. Karena di hari Minggu, sikap saudara menentukan seberapa banyak engkau mengerti firman Tuhan. Semakin kita ini, Anda tahu spons. Spons itu punya kemampuan untuk menyerap air yang banyak sekali. Semakin kita ini kayak spons ya, maka semakin banyak Anda akan menerima sesuatu. Kalau sikap kita kayak batu, ya nggak nyerap apa-apa, basah iya, tapi tidak menyerap sesuatu,
Ya saudara. Jadi Sabat itu adalah kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Kristus yang disampaikan di dalam rumah Allah. Akan menghancurkan tipu muslihat iblis. Ya, itu Sabat. Penting sekali kan saudara-saudara. Dan sangat menarik kan. Dan punya pengertian yang sangat dalam kalau kita mau mempelajari dengan sungguh-sungguh. Betapa pentingnya kita berkumpul secara korporat di dalam gereja. Sama-sama diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sama-sama dengan sikap rendah hati mau mendengar suara Tuhan. Kumpulan kita kan gak banyak, 20-30 orang. Tapi kalau kita yang sedikit ini punya sikap seperti Maria, rendah hati, dan mau belajar, mau mendengar firman Tuhan, dan kemudian mempercayainya, dan menerapkannya di luar sana. Wow, betapa besar sekali kehancuran yang kita lakukan kepada kerajaan iblis. Amin, saudara-saudara. Kita akan berfungsi sebagai representatif of Christ Kingdom. Yang tahu firman, bukan ikut-ikutan. Ya, dan mengerti siapa diri mereka. Anda adalah garam dan terang di dalam dunia ini. Orang yang mengerti firman Tuhan membawa dampak. Orang yang beribadah itu pasti membawa dampak. Dampak yang positif, bukan dampak negatif. Baik, kita lanjutkan saudara. Nah, kita lihat sekarang hubungan antara Allah dengan Sabat. Ya, kita mau melihat hubungan-hubungan di sini, kemudian kita akan selesai ya. Kita akan melihat hubungan antara Allah dengan Sabat. Pertama, Allah itu memberkati Sabat, saudara-saudara. Betapa pentingnya kita datang ke gereja, saudara, pada hari yang ke-7 itu. Karena hari ke-7 itu Tuhan memberkatinya. Kalau Anda tidak datang ke gereja, berarti engkau kehilangan berkat hari itu kepadamu, saudara. Berkat apa? Berkat kebenaran firman Tuhan. Lo kan ada YouTube, Pak. Kan saya sudah bilang di awal. Anda melangkahkan kaki ke gereja berarti keluar tenaga, keluar waktu, keluar duit, ya kan? Itu adalah tanda bahwa engkau bekerja buat Allah, mau melayani Allah, bukan mau duduk aja. Loh kan sekarang kita belum bisa bergereja, lain ceritanya kalau sekarang. Sekarang kan kita masih belum bergereja, masih belum offline, masih online. Beda konteks ya saudara-saudara. Nanti kalau sudah gereja offline berjalan, saya himbau Anda masuk gereja, datang ke gereja. Boleh nonton YouTube, tapi hari Minggu datang gereja. Gak usah banyak alasan, arisan, atau ketemu ini, atau ketemu itu. Itu bisa ditunda, saudara-saudara. Ya, engkau ketemu si A akan berbeda kalau engkau ketemu Tuhan. Karena engkau diberkati. Karena Allah memberkati hari Sabat. Jangan main-main dengan hari Sabat. Jangan main-main dengan waktunya Anda ketemu Tuhan. Anda gantikan dengan ketemu manusia. Risiko engkau tanggung sendiri. Dan gak heran hidupmu tidak pernah berubah. Karena engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkau lebih mau punya hubungan baik dengan manusia. Engkau lupa mau berhubungan baik dengan Tuhan. Tapi Pak, kan saya bisa berdoa sendiri. Senin, Selasa, Rabu. Kan bisa Pak, saya bangun pagi berdoa. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Hari Minggu adalah waktu Anda bekerja kepada Allah. Dan bagian terpenting dari bekerja kepada Allah adalah mendengar firman Tuhan. Dengan sikap rendah hati. Hari Minggu Anda pergi ke gereja pasti melangkahkan kaki. Keluar tenaga. Keluar waktu. Keluar duit. Mungkin korban perasaan mungkin. Karena ketemu sampai di gereja asyirnya kurang hospitality-nya. Kurang ramah. Tapi engkau bilang, saya mau ketemu Tuhan. Saya tidak peduli yang lain-lain. Sikapmu beda. Datang kepada Tuhan dengan satu pengertian mau ketemu Tuhan. Saudara,
Hari Minggu itu hari kita ketemu Tuhan secara korporat ya. Jangan dibandingkan dengan hari-hari lain. Di mana Anda punya doa waktu teduh dengan Tuhan, ya terserah. Saya sedang fokuskan bahwa hari Minggu adalah hari kita mendengar firman Tuhan yang akan membekali kita Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di luar sana. Itu ibadah yang lengkap. Nah, kita lihat sebentar ayatnya. Bahwa Allah menguduskan hari Sabat. Kejadian 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan kepada saudara. Ada 2 ayat ya. Satunya Keluaran 20 ayat 11. Saya baca dulu ayat yang pertama. Kejadian 2 ayat ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan. Allah memberkati hari ketujuh. Amin, saudara-saudara ya. Itu hari di mana kita secara korporat datang ke rumah ibadah untuk mendengar firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 11. Saya bacakan kepada Anda. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bayangkan hari ketujuh. Secara spesifik loh Tuhan bicara. Hari ketujuh. Yaitu hari pada saat Anda di dalam rumah ibadah. Secara spesifik dikatakan itu adalah hari di mana hari yang sudah dikuduskan oleh Allah. Dan hari itu dia memberkatinya. Apakah hari lain tidak diberkati? Hari lain juga diberkati, saudara. Tapi secara spesifik, Allah tekankan hari ketujuh adalah hari di mana Tuhan memberkatinya. Karena disitulah nanti umat manusia, orang-orang percaya, datang masuk ke dalam rumah ibadah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Bayangkan kalau kita nih gak pernah masuk gereja. Saya gak habis mengerti loh. Orang-orang yang melupakan datang masuk gereja hanya demi urusan-urusan dunia yang gak penting. Mereka rela tinggalkan gereja. Mereka lupa. Kalau engkau tidak masuk gereja, engkau miss ini janji Tuhan. Bahwa dia menguduskan hari ketujuh. Bahwa dia memberkati hari yang ketujuh. Yaitu pada saat dia beristirahat, dia expect Anda bekerja di hari itu melayani Tuhan. Jangan pernah meninggalkan waktu Anda untuk melayani Tuhan. Demi hal-hal yang lain. Apalagi demi untuk mempunyai hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Beresin hubunganmu dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada engkau membereskan hubungan dengan di luar sana. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan beres, maka urusanmu dengan sesama manusia pasti beres. Jangan dibalik ya. Yang penting saya punya, jangan dibalik. Maksud saya begini, kalau Tuhan mendamaikan saya dengan si A, maka saya akan masuk gereja. Itu konyol. Salah itu. Tidak begitu. Yang benar adalah hubunganmu beres dengan Tuhan, firman Tuhan engkau dengar, firman itu akan mengubah hatimu. Sehingga hubunganmu yang tidak beres dengan si B, engkau datang dan menyelesaikannya. Itu yang benar. Ya, jadi itu Allah itu menguduskan Sabat. Yang berikutnya, hubungan Kristus dengan Sabat. Ya, kita lihat dengan cepat, semoga waktu kita selesai tepat pada waktunya. Hubungan Kristus dengan Sabat. Yang pertama, Kristus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Coba kita baca. Markus 2 ayat 28. Saya bacakan. Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan
atas hari Sabat. Saya belum mempelajari dengan detail ya. Karena di sini pada saat bicara tentang Tuhan atas hari Sabat, dikaitkan dengan anak manusia. Tidak dipakai anak Allah adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak dikaitkan itu. Tapi dikaitkan dengan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada hal yang menarik yang mungkin kita bisa pelajari. Tapi saya nggak yakin waktu kita cukup. Tapi coba sebentar kita lihat sebentar ya. Kita buka dalam Markus 2 ayat 28. Sebentar kita lihat. Apakah ada sesuatu yang bisa kita pelajari? Coba kita lihat. Ada 3 ayat dan ini adalah ada 4 dari tadi dalam Markus 2 ayat 28 ya. Ternyata Matius dan Lukas juga berbicara begini. Sama kata-katanya. Mereka tidak kaitkan, tidak disebut anak Allah atas hari Sabat, tetapi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Coba kita baca sebentar, buka Alkitab saudara di dalam Matius 12 ayat 8. Saya bacakan kepada saudara. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Dikaitkan dengan anak manusia, tidak dikaitkan dengan konsep anak Allah. Ya, lihat, ada sesuatu yang menarik dan saya berharap waktunya cukup. Di Markus 2 ayat 28 yang kita baca, tadi juga bunyinya begini. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kemudian di dalam Lukas 6 ayat 5 mengatakan hal yang sama. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa bukan anak Allah atas hari Sabat? Tetapi dikatakan anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Ketiga Injil mengatakan bahwa mengaitkan hari Sabat atau Tuhan atas hari Sabat dikaitkan dengan anak manusia. Berikutnya hubungan Kristus dengan Sabat. Yang kedua adalah Yesus menghormati Sabat. Ya, kalau Yesus saja menghormati Sabat, kok kita nggak menghormati Sabat? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa aplikasinya dari Yesus menghormati Sabat? Coba kita buka Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan kepada saudara. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Siapa itu? Yesus. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Perhatikan. Dia biasa pada hari Sabat masuk ke rumah ibadat. Kenapa kita malas datang gereja hari Minggu? Katanya pengikut Kristus. Kok jarang masuk gereja? Kok malas masuk gereja? Yesus ini menghormati Sabat. Sikapnya yang menunjukkan dia menghormati Sabat adalah setiap Sabat dia masuk ke rumah ibadat. Ngapain dia di rumah ibadat? Mengajar. Ya, kita akan lihat saudara ya. Kalau Yesus memberi contoh yang sangat-sangat menarik. Setiap kali Sabat, ia masuk rumah ibadat. Kenapa kita lebih penting urusan yang lain daripada kita masuk di rumah ibadat? Jelas-jelas Allah memberkati hari ke-7. Kenapa hari ke-7 waktunya engkau bekerja bagi Tuhan? Engkau malah escape, lari kemana? Oh, ada film perdana ini yang baru keluar nih. Keluarnya jam 11 ini. Kalau saya datang gereja nggak keburu nih. Atau kalau pulang gereja udah capek. Kan gereja jam 5 sore. Hati-hati dengan sikap hatimu, saudara-saudara. Hati-hati dengan pilihan-pilihanmu. Kalau pilihanmu adalah bukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Alkitab catat, engkau akan menuai hal-hal yang sia-sia.
Tapi kalau kita memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita memilih untuk mencari kehendak Tuhan di hari yang dikuduskan, di hari yang diberkati, yaitu hari Sabat, maka Anda akan memperoleh berkat kebenaran firman Tuhan yang mampu menyelamatkan hidup. Roma 1 ayat 17. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita kan suka nyanyi, kekuatan di jiwaku. Ya kan suka nyanyi itu, kekuatan di jiwaku. Apa? Kalau nggak pernah masuk gereja, kekuatan dari mana, saudara-saudara? Baik, Yesus itu menghormati Sabat. Setiap kali Sabat dia pasti masuk gereja. Dia nggak mancing. Atau dia nggak sama murid-muridnya santai di pinggir danau Tiberias. Bakar-bakar ikan. Kan 6 hari kerja. Kan 6 hari udah waktu ke-7 ya pelayanan lah. Ya, duduk santai lah. Enggak loh. Dia bekerja bagi Allah. Ibadah. Sabat. Dia menghormati Sabat. Kalau Yesus menghormati Sabat, maka kita ciptaannya harus menghormati Sabat. Hari Minggu datang gereja. Amin, saudara-saudara. Saat ini corona masih belum, nggak apa-apa. Nanti. Baik, yang berikutnya, saudara. Apa yang dilakukan Yesus di hari Sabat? Lukas 4 ayat 31. Lukas 4:31. Saya bacakan kepada Anda. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Tidak dikatakan lalu mengajar di situ pada hari Sabat saja, tetapi hari-hari Sabat. Artinya setiap kali ada hari Sabat, Yesus pasti datang masuk rumah ibadat dan mengajar. Dia bekerja bagi Allah. Dia melayani Allah. What about you? Yang berikutnya yang saya catat dan sangat menarik yang Yesus lakukan di hari Sabat adalah menyembuhkan. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat yang melanggar adat istiadat orang-orang Yahudi yang mengatakan tidak boleh bikin apa-apa. Maka muncullah kalimat anak manusia Tuhan atas Sabat. Setidaknya ada beberapa ayat yang saya catat, saudara bisa catat saja. Yang pertama adalah Markus 3 ayat 1-6. Ya, Markus 3 ayat 1, kita lihat sebentar saja. Markus 3 ayat 1-6. Saya bacakan dengan cepat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Yesus sembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Kemudian kita lihat lagi satu ayat. Lukas 13 ayat 10. Saya hanya membawa 2 contoh saja. Nanti selebihnya saudara cari sendiri. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu perikopnya. Lukas 13 ayat 10. Pada suatu hari ketika Yesus datang mengajar dalam sebuah rumah ibadah pada hari Sabat, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi. Singkat cerita Yesus sembuhkan dia. Dan kisah berikutnya adalah Yohanes 5 tentang orang yang buta 38 tahun yang disembuhkan Yesus di kolam Bethesda. Yang lain saudara bisa cari ya. Jadi Yesus hari Sabat itu bekerja, dia kasih contoh. Dia bekerja bagi Allah. Dia melayani Allah. Mungkin pelayanan saudara bukan itu. Tidak seperti Yesus. Pelayanan kita hari ini bekerja di hari Minggu adalah mendengar. Itu bagian pentingnya. Mendengar. Dan kerjanya kita kapan? Di luar gereja. Kita menerapkan firman Tuhan itu sama saja dengan kita bekerja bagi Allah. Nah sekarang bagian yang terakhir. Ya saudara-saudara setelah itu kita berhenti. Hubungan manusia dengan Sabat. Nah, yang pertama,
Sabat diadakan untuk manusia. Ya, tadi saudara sudah saya bacakan ayatnya, Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Saudara harus tahu hari Sabat itu sengaja Allah buat. Sengaja Allah bekerja 6 hari dan hari ke-7 dia istirahat. Itu menjadi suatu pola bahwa nanti di hari ke-7 Anda bekerja bagi Allah. 6 hari engkau bekerja bagi perutmu, bekerja untuk urusan duniawi. Tapi hari ke-7 adalah hari di mana Anda bekerja bagi Allah. Ya, manusia, hari Sabat itu untuk manusia. Buat manusia, buat kita. Allah, setelah kita melaksanakan fungsinya, Allah tetap melakukan segala hal di hari Sabat. Kedua, hari Sabat itu tidak boleh bekerja ya, supaya saudara tahu ya. Keluaran 20 ayat 10. Ini hubungan manusia dengan Sabat. Pertama, Sabat itu buat manusia, bukan manusia buat Sabat. Yang kedua, tidak boleh bekerja. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang dekat kediamanmu. Ya, ini adat. Jadi adat. Yesus datang menggenapi Taurat, ya. Dan dia berhadapan dengan adat. Makanya pada saat Yesus menyembuhkan orang dari Sabat, tua-tua marah. Orang-orang imam-imam besar marah. Karena menurut mereka harus tidak melakukan apa-apa. Tapi Yesus bilang, mana yang perlu pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik bukan? Dan Yesus menambahkan, anak manusia Tuhan atas Sabat. Jadi pekerjaan yang dimaksud adalah hari Minggu tuh kita bukan lagi mikirin bisnis. Kita mikirin bagaimana telinga kita ini bisa difokuskan kepada pendengaran firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus menguduskan Sabat atau Allah itu menguduskan Sabat. Itu tadi kita sudah sempat baca, Keluaran 20 ayat 8. Saya bacakan langsung ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dikuduskan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan bagi Allah. Hari Sabat itu hari di mana kita benar-benar mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Yang kelima, Allah menghendaki kebaikannya selalu diingat saat memperingati Sabat. Jadi salah satu yang Tuhan mau pada saat ada Sabat adalah kita mengingat kebaikannya. Coba kita lihat ayatnya. Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi hari Sabat saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, di situ juga Tuhan mau pada saat engkau mendengar firman Tuhan, engkau mengingat apa saja yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu. Pasti yang baik, gak mungkin yang tidak baik. Ingat itu. Dan kemudian bersyukur, mengucap syukur bahwa Allah mengasihimu. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahwa Allah terus memberi kekuatan di dalam kehidupanmu. Jadi hari Minggu itu tempatnya kita bukan untuk perenungan-perenungan pribadi kita. Tapi kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita terapkan 6 hari berikutnya. Amin saudara-saudara. Jangan tidak pernah datang di hari Minggu saudara. Datang gereja penting. Karena hari Minggu itu sudah diberkati oleh Allah. Jangan ikutin kebiasaan duniawi. Jangan saudara-saudara. Hari Minggu adalah hari yang sudah dikuduskan. Hari di mana Allah sudah memberkati. Kalau Anda datang gereja, dengar firman. Yang terakhir, Ibrani 4 ayat 4 dan 9. Saya tidak akan
terlalu banyak bicara di sini, tapi nanti waktu yang tepat saya akan membahas ini. Ibrani 4 ayat 4 dan 9. Ibrani 4 ayat 4 dan 9. Saya bacakan kepada Anda. Kalau lihat dari perikopnya disebut hari perhentian yang disediakan Allah, ya. Saudara, ada baiknya nanti Anda baca dari awal. Saya hanya mau baca yang ayat 4 sampai 9 aja. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaan tangannya, yaitu Sabat, ya. Perjanjian lama ini. Langsung ke ayat 9. Jadi masih tersedia suatu perhentian hari ketujuh bagi umat Allah. Ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saya lanjut ke 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup, sampai situ aja. Jadi yang dimaksud di dalam sini, saudara-saudara, jadi masih tersedia hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Tidak dibilang bagi orang Israel, tapi bagi umat Allah. Jadi hari ketujuh ini apa sih yang dimaksud di sini? Hari ketujuh yang dimaksud di sini adalah tentang surga. Ya. Kita ini masih ada di dalam hitungan hari 1, 2, 3, 4, 5, dan mungkin kita hari ini ada di hari ke-6. Akan masuk ke dalam perhentian yang sejati. Hari Sabat yang sejati itu di mana? Di surga. Kita di surga ngapain? Melayani Tuhan. Bekerja buat Tuhan. Betul kan, saudara? Kan prinsipnya sama. Nanti saudara baca ayat ini secara lebih detail, saudara akan mengerti. Jadi hari ketujuh yang sejati, atau hari yang Sabat yang sejati adalah surga. Itu hari Sabat yang sejati. Di sana kerjaan kita adalah melayani Tuhan. Bekerja bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Jadi saya tidak akan perpanjang. Jadi mari ingat bahwa Sabat itu Allah yang tentukan. Dia sudah cetak, dia sudah lakukan ini sebagai satu contoh. Dia sendiri bekerja selama 6 hari, hari ketujuh waktunya dia beristirahat. Itu sebagai contoh buat kita. Bahwa 6 hari kita bekerja secara duniawi, melakukan pekerjaan-pekerjaan kita secara duniawi. Tapi hari ketujuh kita bekerja bagi Allah. Dan ingat, Sabat itu adalah the truth in the house will destroy. Kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam rumah ibadah akan menghancurkan kuasa iblis. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, saudara-saudara, mari angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kiranya penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Engkau diciptakan untuk menjadi kepala, bukan ekor. Akan terus naik dan tidak menjadi turun, asal kau berpegangan kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Engkau adalah garam dan terang dalam dunia ini. Nama Tuhan akan dipermuliakan pada saat hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Engkau diberkati di tengah-tengah keluargamu, diberkati di tengah-tengah usahamu, diberkati di tengah-tengah studimu. Dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan. Dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi sumber berkat bagi siapapun yang bertemu denganmu. Terimalah berkat ini. Dan yang percaya bersama-sama katakan berkat ini. Dan yang percaya bersama-sama katakan amin.